Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun Malang, Prodi Sarjana Kebidanan tingkat 1, ingin menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang bertema tentang ibu hamil dengan diabetes mellitus, tugas mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Widya Sofia Ilmiah SST MKes. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Fitriana Sujana dengan NIM 226078. Saya Rizal India Putra UED dengan NIM 226049. Saya Irma Agustin dengan NIM 226049. Saya Anissa Firfauza dengan NIM 226005. Saya Safira Adelia Tohari dengan NIM 226009. Saya Munazah Alia Zafira dengan NIM 226001. Saya Isnani Mumtazah dengan NIM 226024. Saya Selvi Yasmin Idris dengan NIM 226059. Saya Vika Aryani dengan NIM 226066. Saya Sandra Dewi Marsanda NIM 226023. Saya Amalia Jazila dengan NIM 226047. Saya Anisatul Ainia dengan NIM 226045. Apa itu diabetes gestasional? Diabetes gestasional adalah jenis diabetes sementara yang berkembang selama kehamilan di atas usia kehamilan 20 atau 22 minggu. Seorang perempuan yang memiliki diabetes gestasional dalam satu kehamilan memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes gestasional pada kehamilan berikutnya. Ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama, diabetes mellitus dengan kehamilan. Diabetes mellitus dengan kehamilan merupakan kondisi di mana didapatkan ibu hamil yang menderita atau sudah mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus sebelumnya, sehingga ibu hamil tersebut termasuk ke dalam kelompok resiko tinggi. Yang kedua, kondisi yang satu ini tertentu berbeda dengan jenis yang di atas. Kalau kita sudah memahami dari awal, pokok bahasan mengenai definisi diabetes mellitus gestasional atau sering diistilahkan dengan GDM merupakan suatu kondisi gangguan toleransi karbohidrat yang terjadi atau ditemukan pertama kali saat kehamilan. Nah, apa sih penyebab dari diabetes gestasional? Penyebab dari diabetes gestasional yang diderita ibu hamil ini adalah tingginya kadar gula darah dalam masa kehamilan atau hiperglikemia. Hormon dapat mengganggu cara kerja insulin sehingga insulin mungkin tidak dapat mengatur kadar gula ibu seperti seharusnya, yang dapat menyebabkan diabetes gestasional. Selain itu, faktor gen dan kelebihan berat badan mempengaruhi terjadinya diabetes gestasional. Adapun faktor resiko yaitu 1. Memiliki berat badan berlebih, 2. Memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi, ketiga, pernah mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya, 4. Pernah mengalami keguguran, 5. Pernah melahirkan anak dengan berat badan 4,5 kg atau lebih, 6. Memiliki riwayat diabetes dalam keluarganya, dan ketujuh, mengalami PCOS atau disebut dengan polycystic ovary syndrome. Adapun pencegahannya, yang pertama yaitu membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan atau minuman yang mengandung tinggi gula. Yang kedua, makanan dalam porsi kecil tetapi lebih sering dengan jadwal yang teratur. Yang ketiga, rutin berolahraga baik sebelum atau sesudah kehamilan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Adapun pengobatan yang bertujuan untuk mengendalikan kadar gula darah dan mencegah terjadinya komplikasi saat hamil dan melahirkan. Pengobatan yang pertama yaitu ada pemeriksaan kadar gula darah yang rutin. Dokter akan menganjurkan pasien memeriksa darah 4-5 kali sehari, terutama di pagi hari dan tiap selesai makan. Yang kedua, diet sehat. Dokter akan menyarankan pasien untuk banyak mengonsumsi makanan berserat tinggi seperti buah, sayuran, dan biji-bijian. Membatasi konsumsi makanan yang manis serta makanan dengan kandungan lemak dan kalori yang tinggi.
Yang ketiga, menurunkan berat badan saat sedang hamil tidak disarankan, karena tubuh sedang memerlukan tenaga yang lebih ekstra. Oleh karena itu, bila ingin menurunkan berat badan, lakukanlah sebelum merencanakan kehamilan. Yang keempat, ada konsultasi dengan dokter mengenai pola diet yang tepat bagi Anda. Yang kelima, olahraga. Olahraga dapat merangsang tubuh memindahkan gula dari darah ke dalam sel untuk diubah menjadi tenaga. Nah, manfaat lain dari olahraga yang rutin adalah membantu mengurangi rasa tidak nyaman saat hamil, seperti sakit punggung, kram otot, pembengkakan, sembelit, dan juga sulit tidur. Yang keenam, obat-obatan. Bila diet sehat dan olahraga belum mampu menurunkan kadar gula darah, dokter akan meresepkan metformin. Nah, bila metformin tidak efektif atau menimbulkan efek samping yang parah, dokter akan memberi suntikan insulin. Sekitar 10-20% pasien diabetes gestasional memerlukan obat-obatan untuk menormalkan kadar gula darahnya. Adapun komplikasi gestasional diabetes mellitus. Pada umumnya di negara kita, ibu dengan GDM seringkali didiagnosis terlambat karena screening diabetes. Pada ibu hamil di Indonesia masih jarang juga dilakukan. Komplikasi DGM dapat timbul pada ibu maupun janinnya. Adapun komplikasi pada ibu yang sering adalah preeklamsia, infeksi saluran kemih, persalinan dengan sektiosesarea, serta trauma persalinan. Yang terakhir, adapun rekomendasi menu makanan untuk ibu hamil dengan diabetes mellitus. Nah, rekomendasi menu makanan menurut komposisi makanannya. Pada umumnya, pola makan untuk penderita diabetes gestasional terdiri dari protein yang dikombinasikan dengan 40-50% karbohidrat dan 25-35% lemak. Bila jumlah karbohidrat terlalu banyak, akan terjadi peningkatan kadar gula darah secara cepat. Adapun rekomendasi makanan ringan. Yang pertama, sayuran segar atau beku, terutama yang dikukus. Yang kedua, telur atau putih telur. Yang ketiga, oatmeal, yang terutama setil atau cut oatmeal. Yang keempat, ada buah segar. Yang kelima, ada ayam tanpa kulit. Yang keenam, ada ikan kukus atau panggang. Dan yang terakhir, ada yogurt tanpa pemanis. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.